Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pelaku pariwisata di kawasan Menoreh, saya ini diminta untuk memberikan satu materi tentang membangun kolaborasi, melejitkan potensi untuk kawasan agrowisata Menoreh. Saya akan menyampaikan beberapa hal, tapi akan saya awali dengan paparan tentang mengapa sih orang itu berwisata. Jadi kita harus paham, pariwisata adalah kegiatan melakukan perjalanan dengan tujuan mendapatkan kenikmatan, mencari kepuasan, mengetahui sesuatu, kemudian juga memperbaiki kesehatan, maka ada wisata kesehatan, juga mencari kepuasan, kemudian menikmati olahraga, ada sport tourism, gitu ya, dan kemudian juga orang berpariwisata itu untuk beristirahat, mencari ketenangan. Jadi ada juga gitu orang berwisata itu untuk menunaikan tugas. Nah, ini kan kalau teman-teman yang bergerak di bidang pariwisata, di Kementerian Pariwisata, Dinas Pariwisata itu kan dia berpariwisata gitu, supaya sekaligus juga melaksanakan tugas gitu. Dan juga ada pariwisata itu juga tujuannya adalah berziarah gitu. Maka ada wisata ziarah atau wisata religi. Nah, ini banyak alasan mengapa orang berwisata. Dan kecenderungan saat ini terjadi disrupsi di era pandemi ini gitu ya. Kegiatan pariwisata yang itu melibatkan wisatawan, kemudian di situ memunculkan transportasi ya, kebutuhan akomodasi, kemudian juga kebutuhan makan dan minum, kemudian juga ada perlunya objek atau atraksi wisata, hiburan yang berbasis budaya dan juga souvenir. Ini adalah potensi-potensi, peluang-peluang kegiatan pariwisata yang bisa kita kembangkan. Nah, jadi kegiatan pariwisata itu melibatkan banyak aspek yang semuanya itu kita punya potensinya, termasuk di kawasan Menoreh Kulon Progo ini. Nah, kemudian tadi saya katakan terjadi disrupsi, terjadi pergeseran, terjadi perubahan di saat sekarang ini. Tidak hanya karena pandemi, karena memang trennya mengarah ke sana. Pergeserannya seperti apa? Yang sangat terlihat itu adalah perubahan dari wisata massal, kemudian berubah ke wisata yang lebih individual, yang lebih ke arah family ya, keluarga maupun kelompok-kelompok kecil. Jadi kalau dulu ya, orang itu berwisata itu mengunjungi ke daya tarik wisata populer gitu. Orientasinya waktu itu melihat banyak tempat. Pada satu hari gitu bisa mengunjungi berbagai daya tarik wisata gitu. Motivasinya bersenang-senang, lepas dari rutinitas gitu. Maka masyarakat dan budayalah yang menjadi tontonan gitu, menjadi jujukan. Nah, ini kemudian mendorong pengembangan fasilitas berskala besar. Nah, dalam perkembangannya sekarang berubah itu semua orientasi itu. Kunjungan orang itu ke daya tarik wisata baru umumnya ini sekarang kembali ke alam ya. Belajar budaya lokal gitu. Kalau dulu melihat banyak tempat, sekarang biasanya mengunjungi sedikit tempat, tetapi di dalam satu tempat itu bisa diperoleh banyak pengalaman. Jadi motivasinya kemudian pengkayaan wawasan dan pengembangan diri gitu. Dan juga tren yang baru ini gitu ya, ada spirit konservasi. Nah, ini kan menarik. Ini juga harus menjadi perhatian para pelaku wisata. Jadi
Kemudian juga gitu, karena pergeseran itu memunculkan juga perlunya pemberdayaan masyarakat lokal, pengembangan fasilitas dalam skala yang kecil-kecil gitu. Maka dalam konteks ini wisata pedesaan, wisata agro yang bisa dikembangkan dengan sangat baik di Menoreh ini menemukan momentum, menemukan waktu yang tepat gitu. Nah, itu apalagi nanti kalau kemudian dari berbagai potensi yang ada itu kemudian bisa berkolaborasi. Nah, intinya nanti soal bagaimana menjalin kolaborasi ini kemudian bisa melejitkan potensi yang ada di kawasan Menoreh. Oke, sekarang soal wisata agro. Nah, saya diminta untuk bagaimana mengembangkan wisata agro atau agrowisata di kawasan Menoreh. Wisata agro itu dimaknai sebagai aktivitas wisata yang melibatkan penggunaan lahan dan komoditas pertanian atau fasilitas terkait yang menjadi daya tarik bagi wisatawan. Jadi jenisnya cukup banyak, tergantung komoditas apa yang ingin ditonjolkan. Wisata agro pada dasarnya adalah konsep yang menggabungkan wisata dengan pendidikan yang disebut edutainment. Gitu ya. Maksudnya adalah pengunjung diberikan wawasan sambil berwisata, bukan dengan setumpuk teori yang ada di bangku sekolah, tetapi dijelaskan dengan bukti-bukti atau hal-hal yang nyata yang ditemui di tempat berwisata itu. Gitu. Jadi wisata agro itu bisa dipadukan juga dengan atraksi wisata yang lain gitu, yang tidak berbasis pertanian. Jadi bisa dengan tempat berkemah gitu ya, dan bisa camping di sana, hingga dengan area luasan tertentu sebagai tempat berkumpul keluarga maupun menjadi kegiatan yang dikenal sebagai outbound gitu. Nah, maka kemudian pengembangan pendapatan dari wisata agro itu tidak hanya jadi dari jualan komoditas pertanian. Jadi pendapatannya gitu, karena wisata agro bisa dengan menggandeng atraksi yang tidak berbasis pertanian, maka pendapatannya, penghasilannya tidak hanya dari jualan komoditas pertanian. Nah, ini menariknya gitu. Dan ini banyak contoh gini. Ada potensi wisata agro di Indonesia ini luar biasa. Ya, Indonesia merupakan negara agraris dengan segudang varietas hasil pertanian. Contoh saja gitu, satu jenis jeruk ya di Indonesia ini memiliki hingga 68 varietas berbeda. Nah, masa berbuahnya pun sepanjang tahun. Bukan hanya jeruk, durian pun juga gitu. Jenis durian, ini rilis dari Kementerian Pertanian yang terbaru, itu kita punya 78 varietas unggul yang berbuah sepanjang tahun. Nah, ini potensinya luar biasa, potensi wisata agro itu. Nah, yang kedua, gitu, konsep wisata agro ini bisa dikembangkan oleh siapapun dengan mengedepankan setiap budidaya baik tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, tanaman pangan, hingga peternakan dan perikanan. Dan saya kira ini semua potensinya banyak ya, tersedia berlimpah di kawasan Kulon Progo maupun khususnya di lingkar Menoreh gitu. Nah, maka ketika kita membuat ini sebagai potensi wisata, pengunjung harus membayar untuk mendapatkan pengalaman, misalnya menanam padi, memetik buah-buahan, memberi makan kopi pada luwak, sehingga menghasilkan kopi luwak, misalnya, hingga menangkap belut, ya, di lendut ya, sawah yang berair itu, kemudian itu bisa dijadikan untuk santapan. Nah, ini potensi yang luar biasa yang mudah dikembangkan gitu. Karena kita ingat gitu ya, rumus pengembangan pariwisata itu 3A ya. Apa itu 3A? Yang pertama akses, yang kedua amenitas, yang ketiga atraksi. Nah, akses
akses ini menyangkut soal akses ke destinasi, akses ke daya tarik wisata. Bagaimana sebuah daya tarik wisata itu bisa ditempuh gitu ya, dengan menggunakan kendaraan besar, bis besar misalnya, bisa nggak dia? Kalau nggak bis yang tanggung gitu, atau elf gitu ya. Kalau nggak mobil pribadi gitu, atau ternyata destinasi itu aksesnya hanya bisa dicapai dengan kendaraan roda 2 gitu. Nah itu berbeda kalau pengembangannya, kalau dia aksesnya bisa bus besar, tentu pengembangannya akan semakin mudah gitu ya. Itu akses gitu. Akses ini juga gitu berkaitan dengan dari destinasi itu ke destinasi yang lain gitu. Ini tadi yang kaitannya dengan nanti kolaborasi itu gitu. Bisa berjalan kalau akses dari satu daya tarik wisata ke daya tarik wisata lain itu juga lancar. Dan juga akses ini menyangkut satu hal yang saat ini gitu sangat butuhkan, yaitu akses internet. Nah, jadi kalau destinasi wisata itu dia memiliki akses internet yang baik, misalnya ada fasilitas wifi gratis itu, ini lebih mudah mengembangkannya daripada destinasi atau daya tarik wisata yang di situ sinyalnya nol gitu. Karena sekarang kebutuhannya kan orang datang ya foto selfie unggah ke medsos gitu, maka harus kita perbaiki akses layanan ini. Termasuk akses ini adalah akses layanan online. Bagaimana sebuah daya tarik wisata itu kemudian bisa diakses tiketingnya gitu, reservasinya gitu ya, pembelian paket-paketnya itu bisa diakses secara online. Punya webnya, punya layanan reservasi digital gitu ya, dan seterusnya gitu. Jadi kalau aksesnya semakin baik, aksesnya semakin mudah, maka pengembangan pariwisata di tempat itu akan semakin baik gitu. Kemudian yang kedua, amenitas. Amenitas di daya tarik wisata itu bisa berupa toilet, tempat parkir, musola, penginapan, lapangan bermain, fasilitas bermain anak-anak, tempat sampah, dan lain-lain. Nah, jika amenitas ini baik, maka pengembangan pariwisata di tempat itu juga akan bisa lebih baik. Contohnya begini, kalau tempat itu aksesnya mudah, ramai dikunjungi orang, tetapi toiletnya terbatas, bisa dibayangkan orang ketika kebelet gitu harus antri gitu. Bisa menerima tamu 100 orang tapi toiletnya hanya 1 gitu. Nah, maka amenitas harus diperhatikan. Amenitas harus diperbaiki. Ketika sudah bisa menerima tamu 100 itu ya bikin toilet tambahan gitu, bikin musola gitu, tempat parkirnya diperhatikan gitu. Nah, itu yang berkaitan dengan amenitas, termasuk tempat sampahnya, fasilitas-fasilitas untuk pengelolaan sampah harus diberikan dengan baik. Karena apa? Karena semakin banyak wisatawan, sampah yang diproduksi juga semakin banyak. Maka juga harus ada usaha dari pengelola atau pelaku wisata untuk menyediakan amenitas yang berkaitan dengan tempat sampah ini. Kemudian yang ketiga itu atraksi. Nah, atraksi ini di dalam pariwisata itu dikenal dengan 3 macam. Yang pertama adalah culture, yang kedua nature, yang ketiga man-made gitu ya. Culture atau budaya ini memiliki kekuatan atau daya tarik terbesar gitu. Jadi orang datang ke tempat pariwisata, ke tempat daya tarik wisata itu biasanya kalau daya tarik di situ memiliki daya tarik budaya itu bisa lebih kenceng ya keinginannya untuk datang. Baru kemudian nature, alam, dan kemudian man-made. Nah, dalam sebuah riset penelitian itu disebutkan bahwa bobot kalau ke budaya itu bisa sampai 65% orang tertariknya, alam itu 30%, man-made itu hanya 5%. Nah, inilah kemudian kreativitas, inovasi dalam mengemas atraksi ini gitu ya, menjadi kunci untuk pengembangan pariwisata. Jadi tadi akses, amenitas, dan atraksi ini harus benar-benar
kemudian ditingkatkan betul gitu ya, agar pengembangan pariwisatanya bisa berjalan dengan lebih baik gitu. Ya. Kemudian gitu, kalau kita berbicara tentang kolaborasi, tentang bagaimana menemukan potensi di masing-masing wilayah gitu, kita ada konsep ini 4D gitu ya, ABCD gitu, Habits Community Development gitu ya. Ini ada unsur discovery. Ini saya kira kemarin sudah dibahas di kelas sebelumnya gitu, bagaimana menggalakkan setiap masyarakat mengidentifikasi potensi, isu dan permasalahan yang ada di desanya, yang ada di tempatnya. Kemudian D yang kedua, dream gitu ya, bagaimana membuat mimpi dan cita-cita berdasarkan identifikasi yang dilakukan itu, yang ditemukan itu. Kemudian juga desain, mengarahkan setiap masyarakat merancang desanya, merancang tempatnya untuk mewujudkan mimpi tersebut. Dan kemudian yang terakhir, destinai gitu ya, mengajak agar setiap masyarakat melakukan kegiatan sesuai dengan rancangan yang telah disusun tadi untuk mencapai mimpi dan cita-citanya. Nah, jadi masyarakat dari berbagai kalangan difasilitasi dalam kelompok masyarakat ya, Pokmas gitu, atau ini kemudian dibentuk forum lingkar menoreh misalnya gitu. Ini sebuah wadah untuk menyatukan pendapat, pemikiran dari berbagai pihak yang terlibat. Nah, kemudian ini bisa berkolaborasi mengembangkan kawasan menjadi kawasan agrowisata. Nah, jadi inisiatif itu modal utama. Nah, karena kita tahu gitu ya, pengembangan potensi wisata pada suatu kawasan itu bisa muncul dari siapapun gitu. Bahkan kalau ide pengembangan kawasan itu, ide mengembangkan potensi agrowisata di kawasan itu kemudian muncul dari masyarakat, dari kesadaran kelompok masyarakat setempat, itu akan lebih kuat ya. Jadi itu akan lebih baik gitu. Masyarakat melalui forum ya, melalui komunitas yang dibentuk, yang didampingi oleh satu komunitas akademis misalnya gitu, ini akan bisa memainkan kreativitasnya, menuangkan desain kawasan wisata, kemudian secara bersamaan juga bisa nanti ya, kalau sudah terbentuk kolaborasi itu bisa meningkatkan ekonomi lokal tempat itu. Maka juga inisiatif kolaborasi yang manfaatnya banyak terbukti itu bisa lebih baik hasilnya jika diawali oleh forum maupun komunitas itu sendiri gitu. Inisiatif itu modal, inisiatif berkolaborasi akan lebih baik datang dari Anda para pelaku pariwisata sendiri gitu. Karena apa? Kolaborasi itu budaya kita. Kolaborasi itu bukan hal yang baru gitu ya. Tidak hanya di sini, di Indonesia gitu ya, kolaborasi itu sudah kita kenal dalam sila ketiga Pancasila itu ya. Kolaborasi itu selaras juga dengan gotong royong gitu, persatuan gitu. Nah, gotong royong ini pasti semua sudah tahu, sudah mengenal, ini budaya yang telah tumbuh dan berkembang di Indonesia sejak lama. Nah, sekarang ini gitu momentum yang pas juga di masa pandemi gitu ya, seterusnya dengan banyak disrupsi terhadap pariwisata, pengembangan ekonomi kreatif. Kolaborasi itu bisa menunjukkan satu kekuatan gitu, the power of we. Nah, jadi kekuatan yang saat ini yang harus kita tunjukkan itu bukan keakuan, tapi kekitaan gitu, the power of we gitu. Bukan egoisme, tapi kerja bersama. Ya, kerjasama dan sama-sama kerja gitu. Nah, keberhasilan sesuatu itu akan lebih cepat diraih jika kerjakan secara bersama. Itulah sinergi, kolaborasi. Kalau di tempat kami biasanya ini filosofi sapu lidi. Nah, karena saya punya bank sampah namanya Bank Sampah Gria Sapu Lidi. Nah, prinsipnya begitu, kalau satu lidi itu tidak bisa bermanfaat, tapi kalau lidi banyak diikat itu menjadi satu sapu gitu yang bisa membersihkan tempat dengan baik gitu. Nah, maka
ini saatnya kita berkolaborasi. Jadi di dalam dunia sekarang ini, persaingan itu bukanlah jalan hidup para pemenang, tetapi pilihan dari orang-orang yang kalah. Persaingan itu. Sebaliknya, kerjasama dan kolaborasi dari sebuah kelompok yang memiliki integritas yang tinggi itu merupakan cara terbaik dalam mewujudkan cita-cita. Tidak ada kekuatan yang mampu mewujudkan kemenangan selain daripada kolaborasi dari bakat-bakat dan potensi yang semuanya sudah memiliki satu visi untuk menang. Gitu. Nah, keunggulan sudah ada di setiap potensi yang ada. Keunggulan sudah ada pada setiap orang. Gitu ya. Nah, sekarang yang diperlukan adalah kesadaran dan sifat rendah hati agar keunggulan itu dapat dikolaborasikan untuk mencapai impian tertinggi secara bersama. Ya. Jadi membangun budaya kolaborasi memerlukan pengembangan mindset, perilaku, kebiasaan, dan kepribadian. Jadi dituntut untuk itu semua. Gitu. Nah, tapi tak perlu khawatir, gitu, mudah membangun kolaborasi itu. Ini saya sampaikan tips, ya, tips atau triks membangun kolaborasi. Ya, yang pertama, kita harus memiliki visi dan misi yang sama. Ya, dan ini karena sudah satu kelompok, gitu ya, sudah membentuk forum lingkar menoreh, gitu, maka misinya harus sama. Kalau tidak sama, itu bisa cilaka, gitu. Yang satu mau mengarah ke utara, yang satu ke timur, dan seterusnya, gitu. Maka tidak akan mencapai tujuan, gitu. Maka harus, gitu ya, satu komando, gitu ya, satu tujuan, yang lainnya mengikuti, gitu, dengan masing-masing kekuatan yang dimiliki, tapi dengan panduan pemimpin yang ditunjuk secara bersama-sama, gitu. Itu penting, gitu. Jadi misalnya, gitu ya, apa kalau di kawasan menoreh ini, gitu ya, visi yang bisa untuk merangkum semua pihak yang terlibat. Misalnya ya, disebut aja ini menjadi pusat wisata agro yang lestari, kreatif, dan unggul. Nah, nanti masing-masing pihak gitu bisa menunjukkan potensinya, gitu, untuk mendukung visi itu, gitu. Bagaimana membuat wisata agro yang lestari, gitu, yang unggul, gitu, yang kreatif, dan seterusnya, gitu. Nah, itu yang kedua, gitu ya. Kita harus, kalau berkolaborasi itu harus membangun rasa saling percaya, gitu. Ya, karena apa? Di dalam bisnis itu memang trust itu penting, gitu. Bahkan roh dari usaha, dari bisnis itu adalah kepercayaan atau trust, gitu. Maka saling percaya itu menjadi kunci yang penting. Kemudian juga membangun komunikasi yang intensif, gitu ya. Karena apa, gitu? Kolaborasi itu banyak pihak, gitu, banyak kepala. Maka, gitu ya, perlu dibangun komunikasi, gitu. Si A itu maunya seperti apa, si B maunya seperti apa, gitu. Kalau tidak diutarakan, orang lain tidak tahu, orang lain tidak bisa memahami, gitu. Maka harus disampaikan itu. Komunikasi bisa tatap muka, gitu, bisa sekarang pakai fasilitas teknologi, gitu. Pakai grup WA, itu bisa, gitu. Ya, atau bikin grup Facebook, gitu, misalnya, gitu. Itu bisa juga, gitu. Yang penting terjadi komunikasi yang intensif, yang masing-masing bisa menyampaikan pendapatnya, gitu, menyampaikan apa maunya, yang semuanya tadi, gitu, dipandu oleh seorang pimpinan yang ditunjuk dari kelompok itu. Kemudian yang keempat ini, nah, agar kolaborasi itu bisa tercipta dengan baik, semua bisa saling memahami, maka, gitu, adakan kegiatan bersama, gitu. Bisa saja kegiatannya nggues bareng, senam bareng, gitu, atau piknik kemana, gitu, outbound tadi, gitu, saling mengunjungi di
masing-masing tempat itu melakukan arisan dan seterusnya, itu bisa saja. Jadi harus diupayakan gitu ya untuk membangun kolaborasi itu adanya kegiatan bersama gitu ya. Kemudian yang kelima ini gitu ya, memiliki komitmen yang kuat. Jadi kalau sudah bersepakat membangun kolaborasi menuju ke satu tujuan yang sama gitu, maka harus memiliki spirit juang yang sama. Nah, komitmen yang kuat ini juga bisa dipakai untuk kalau ada anggota yang spirit juangnya menurun gitu, maka dirangkul, diajak gitu untuk kembali bangkit gitu, bisa saling menguatkan komitmen ini gitu. Nah, kemudian yang keenam, pahami peran dan tanggung jawab masing-masing gitu. Karena kelompok harus seperti itu. Masing-masing perannya seperti apa. Tidak bisa misalnya semuanya seperti di sepak bola, semuanya pengen jadi striker atau semuanya menjadi kiper. Nah, jadi harus yang berperan sebagai striker gitu ya, main ya. Jadi pahami peran dan tanggung jawab ini gitu ya. Saya ulangi, tidak boleh orang kemudian pengen berebut semuanya pengen menjadi striker kayak di sepak bola, atau semuanya menjadi kiper penjaga gawang, nanti malah kebobolan semua gitu. Maka harus peran dan tanggung jawabnya ini masing-masing dipahami dengan sangat baik gitu. Nah, kemudian yang ketujuh gitu, kolaborasi bisa berjalan baik kalau kita juga selalu meningkatkan kompetensi. Jadi masing-masing pihak itu gitu dengan posisinya masing-masing, kontribusinya masing-masing, maka dia juga harus selalu meningkatkan kompetensi sehingga bisa menunjang kolaborasi dengan baik. Kemudian yang kedelapan ini saling menghormati, saling menjaga respect ya. Respect each other ini penting gitu. Karena apa gitu? Di dalam sebuah studi itu sebutkan bahwa ketika dalam satu kelompok ya, dalam satu kelompok yang di situ itu terbangun sikap saling menghormati antara anggota itu, maka kinerjanya itu jadi lebih meningkat, kinerjanya jadi lebih baik gitu. Nah, kemudian yang kesembilan ini penting, yaitu lakukan evaluasi rutin ya. Jadi apapun yang kita lakukan itu kemudian kita monitoring, kita evaluasi ya, monef gitu ya. Kita evaluasi. Evaluasi itu ada bukan untuk mencari kesalahan, bukan untuk mencari si A yang salah ini karena sehingga kita tidak maju, dan enggak, kita mencari solusi. Nah, evaluasi itu untuk mencari solusi. Kalau misalnya awalnya meleset dari visi yang awal ditetapkan, nah, oh kita harus kembali ke sini, kita harus mengadakan ini, mereka ulang jalan yang harus dicapai untuk mencapai tujuan gitu. Nah, jadi saya kira itu ya, tips tadi 9 itu. Kemudian ada satu lagi ini yang mungkin juga bisa menjadi semacam ini pendorong untuk pengembangan usaha pariwisata. Di dalam dunia pariwisata itu dikenal kolaborasi pentahelix. Nah, ini yang kolaborasi ABCGM gitu. Antara A akademisi, B bisnis, kalangan bisnis, C-nya itu community, G-nya government, pemerintahan, M-nya media. Nah, di dalam ini forum kita ini sudah ada kolaborasi yang sangat baik ini antara akademisi, community, government gitu ya. Nah, mungkin nanti melibatkan kalangan bisnis dan media gitu, ini semakin baik gitu. Akademisinya ini dari Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM gitu ya. Kemudian menggandeng komunitas para pelaku pariwisata di Menoreh ya, Lingkar Menoreh. Kemudian governmentnya ada dari Pemkab Kulon Progo maupun Dinas Pariwisata gitu ya. Kemudian nanti bisa saja merangkul kalangan bisnis untuk kemudian sama-sama membuat kolaborasi mengembangkan pariwisata di kawasan Menoreh ini gitu. Baru kemudian kalau usahanya itu
kerja-kerjanya itu baik, kemudian agar bisa menginspirasi, mungkin perlu menggandeng media untuk bisa menyebarkan inspirasi-inspirasi yang dihasilkan dari kerja-kerja kolaborasi di kawasan Menoreh itu. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa memberi manfaat. Saya akhiri dengan pantun. Nah, orang pariwisata itu biasanya harus berpantun. Ya, aura kasih makan bihun, kelaparan tambah bakwan. Terima kasih, matur nuwun, mohon dimaafkan segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di lain kesempatan.